Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Di sini kami akan membahas tentang salah satu rumus fungsi yang ada di Excel. Disimak ya. Kalian pasti familiar dengan aplikasi satu ini, yaitu Excel. Microsoft atau aplikasi Excel ini adalah suatu aplikasi untuk otomatisasi manipulasi data dalam berbagai bentuk, seperti rumus, perhitungan dasar, manipulasi data, pembuatan tabel, grafik, hingga pengelolaan data. Di mana aplikasi ini sekarang sangat banyak dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari atau keperluan manajemen bisnis. Nah, di dalam Excel ini terdapat dua rumus fungsi, yaitu HLOOKUP dan VLOOKUP. Emang fungsi kedua rumus itu apa sih? HLOOKUP dan VLOOKUP digunakan untuk membaca suatu sumber data yang sudah dibuat sebelumnya, baik di worksheet yang sama ataupun berbeda, dan hanya bisa mencocokkan data numerik saja. Namun pada dasarnya, kedua rumus ini tetap memiliki fungsi yang sama namun mempunyai suatu perbedaan, yaitu di mana rumus HLOOKUP digunakan untuk mencari data atau kata kunci tertentu secara horizontal atau ke samping kanan, sedangkan rumus VLOOKUP digunakan untuk mencari data atau kata kunci tertentu secara vertikal atau menurun ke bawah. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik pengeluaran maupun pemasukan. Kita akan membahas salah satu dari dua rumus tersebut, yaitu HLOOKUP. Di sini kita akan memberikan dua contoh soal. Yang pertama, di mana satu perusahaan bernama CVMO Sinar Cahya mempunyai pemasukan dengan kode 101 untuk modal, 102 untuk penjualan, 103 untuk kas, dan 104 untuk piutang dagang. Sedangkan pengeluaran dengan kode 200 gaji untuk gaji karyawan, 202 untuk pembelian, 203 untuk private, dan 204 untuk sewa. Di mana dalam soal tersebut sudah dicantumkan biaya-biaya setiap pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode, yaitu bulan Januari sampai Desember 2021. Dan pertanyaannya, buatlah tabel HLOOKUP dan laporan keuangan sederhana dari data tersebut. Lalu, berapakah sisa saldo perusahaan tersebut pada akhir periode? Kita akan mengerjakan contoh soal yang pertama ini nih. Jadi, disimak ya. Pertama, kita masukkan identitas perusahaan seperti nama perusahaan yang sudah tertera dalam soal. Karena di soal tidak ada alamat, nomor telepon, dan email, kalian membuat sendiri. Untuk kode yang tertera, masukkan dalam data Excel beserta keterangan yang ada. Kemudian kita ketik uraian seperti modal, penjualan, dan seterusnya sesuai dengan kode yang sudah ditentukan. Kemudian ketik keterangan, yaitu di mana pemasukan termasuk debit dan pengeluaran termasuk kredit. Dan jangan lupa kita rapikan agar terlihat cantik. Lalu masukkan biaya yang tertera dalam data dan beri tabel yang ada di Excel yang biasa disebut border. Mari kita buat laporan keuangan sederhana dengan rumus HLOOKUP dan menghitung sisa saldo perusahaan tersebut. Kita buat laporan keuangannya di bawah tabel data. Langsung saja kita masukkan identitas perusahaan, kemudian kita ketik kode, uraian, keterangan, dan biaya. Untuk kode diketik secara acak agar mengetahui apakah rumusnya berfungsi atau tidak, lalu rapikan terlebih dahulu. Sekarang kita masukkan rumus untuk uraian. Rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP, buka kurung, klik sel A16 atau kode yang dijadikan acuan kepada rumus yang digunakan. Titik koma, klik pojok kiri atas sampai kanan bawah yang sudah dibuat tadi. Titik 2,
Karena uraian ada di kolom kedua, maka kita ketik angka 2, titik koma 0 tutup kurung. Yang terpenting kita kunci rumus dengan memberi tanda dolar pada tengah-tengah sel A5 dan I8 agar bisa digunakan di sel lain. Lalu kita enter, langsung saja kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita menuju keterangan. Rumusnya yaitu sama dengan H-lookup, buka kurung, klik sel A16, titik koma, blok sel A5 sampai I8, titik koma. Karena keterangan ada di kolom ketiga, maka kita ketik angka 3, titik koma 0. Jangan lupa dikasih tanda dolar di tengah-tengah sel A5 dan I8, lalu kita enter dan langsung saja kita tarik ke bawah. Dan yang terakhir biaya. Rumusnya adalah sama dengan H-lookup, buka kurung, klik sel A16, titik koma, blok sel A5 sampai I8, titik koma. Karena biaya ada di kolom keempat, maka kita ketik angka 4, titik koma 0 tutup kurung. Jangan lupa dikasih tanda dolar di tengah-tengah sel A5 dan I8, lalu kita enter dan langsung saja kita tarik ke bawah. Jangan lupa kasih tanda rupiah dengan cara mengubah general menjadi akunting dan pilih Rp atau rupiah. Untuk yang belum tahu, apa sih fungsi tanda dolar pada rumus ini? Coba deh kita hapus tanda dolar, kemudian kita enter dan tarik ke bawah. Nah kan tidak bisa, berarti tanpa tanda dolar rumus ini tidak bisa digunakan. Karena fungsi tanda dolar di sini untuk mengunci rumus tersebut agar bisa digunakan di sel lain. Langkah berikutnya, kita rapikan dan beri tabel atau border, edit atau beri warna sesuai keinginan. Sekarang kita mencari saldo awal dengan menambahkan semua sel biaya yang termasuk debit, yaitu sel D16, sel D19, sel D20, sel D22, dan enter. Selanjutnya kita menghitung total pengeluaran dengan menambahkan semua sel biaya yang termasuk kredit, yaitu sel D17, sel D18, sel D21, sel D23, dan enter. Terakhir adalah menghitung saldo akhir. Rumusnya yaitu saldo awal dikurangi pengeluaran. Jadi, saldo akhir CVMU Sinar Cahaya pada periode Januari sampai Desember 2021 adalah Rp415 juta. Soal yang kedua, buatlah tabel H-lookup dari data di atas beserta laporan keuangan sederhana dan hitunglah berapa laba rugi perusahaan tersebut. Gunakan rumus fungsi H-lookup dan link. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu identitas perusahaannya, yaitu nama perusahaan, alamat perusahaan, telepon, dan juga email perusahaan. Lalu di bawah identitas perusahaan, kita kasih judul data D atau K periode Januari sampai Desember 2020. Di soal terdapat kodenya ya. Langsung kita masukkan saja ke dalam Excel. Jika sudah, kita kembali ke soal. Di soal terdapat uraian untuk kodenya. Langsung saja kita masukkan ke dalam Excel. Uraian itu masuknya seperti pendapatan jasa, sewa, gaji, dan lain-lain seperti yang sudah tertera di soal. Sekarang kita rapikan dulu ya agar terlihat makin oke. Nah, selanjutnya kita masukkan keterangan dari uraiannya. Apakah termasuk dalam debit atau kredit? Pendapatan jasa
termasuk dalam debit, sedangkan beban-beban termasuk dalam kredit. Selanjutnya, kita masukkan biayanya yang sudah tertera dalam soal. Jangan lupa untuk biayanya dikasih lambang rupiah ya, atau Rp. Caranya dengan mengubah general menjadi akunting. Selanjutnya kita kasih tabel ya, namanya border. Kemudian kita rapikan dulu agar terlihat bagus. Dan jangan lupa dikasih warna untuk tabelnya. Untuk sheetnya kita ganti nama menjadi Data Utama PT Derah Jaya. Untuk menggunakan rumus link, kita harus menggunakan sheet yang berbeda. Jadi untuk laporan keuangannya ada di sheet berikutnya. Langkah pertama, kita ketik identitasnya perusahaan dahulu. Dilanjut dengan judulnya, yaitu Laporan Keuangan periode Januari sampai Desember 2020. Selanjutnya kita ketik kode, uraian keterangan, dan biaya. Lalu kita masukkan kodenya ya, tetapi secara acak agar kita tahu rumusnya berfungsi atau tidak. Kemudian kita rapikan dulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya ya. Kita ke uraiannya dulu. Rumusnya adalah sama dengan H lookup buka kurung, lalu kita klik sel A6 titik koma, lalu kita kembali lagi ke data utama PT Derah Jaya. Selanjutnya blok sel A5 sampai H8, lalu kita kasih tanda titik koma. Dilanjut dengan ketik angka 2 karena uraiannya ada di kolom kedua. Titik koma lagi, lalu 0 tutup kurung. Dan yang paling penting, jangan lupa dikasih tanda dolar di tengah-tengah sel A5 dan H8 agar mengunci rumus tersebut supaya bisa digunakan di sel lain. Lalu kita enter. Dan langsung saja kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita ke keterangan. Rumusnya adalah sama dengan H lookup buka kurung, lalu kita klik sel A6 titik koma, lalu kita kembali lagi ke data utama PT Derah Jaya. Selanjutnya blok sel A5 sampai H8, lalu kita kasih tanda titik koma. Dilanjut dengan ketik angka 3 karena keterangannya ada di kolom ketiga. Titik koma lagi, lalu 0 dan tutup kurung. Jangan lupa dikasih tanda dolar di tengah-tengah sel A5 dan H8. Kemudian kita enter, lalu langsung saja kita tarik ke bawah. Dan yang terakhir kita ke biaya. Rumusnya adalah sama dengan H lookup buka kurung, lalu kita klik sel A6 titik koma, lalu kita kembali lagi ke data utama PT Derah Jaya. Selanjutnya blok sel A5 sampai H8, lalu kita kasih tanda titik koma. Dilanjut dengan ketik angka 4 karena biayanya ada di kolom keempat. Titik koma lagi, lalu 0 tutup kurung. Jangan lupa dikasih tanda dolar di tengah-tengah sel A5 dan H8. Kemudian kita enter. Lalu langsung saja kita tarik ke bawah. Dan jangan lupa biayanya dikasih lambang rupiah ya. Oke, selanjutnya kita hitung total pemasukannya dengan memakai rumus sama dengan D6. Lalu enter. Kenapa hanya sel D6 saja? Karena pemasukannya hanya dari pendapatan jasa saja. Selanjutnya kita hitung pengeluarannya dengan memakai rumus sama dengan sum buka kurung blok sel D7 sampai D12 tutup kurung, kemudian enter. Yang terakhir adalah kita menghitung laba ruginya dengan rumus sama dengan pemasukan dikurang pengeluaran, lalu enter.
Di sini tertera minus ya jawabannya, tinggal dirapikan saja dan jangan lupa diberi warna biar terlihat bagus dan rapi. Berarti perusahaannya mengalami kerugian sebesar 34 juta rupiah pada periode Januari hingga Desember 2020. Nah, selesai. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share agar video ini juga bermanfaat untuk orang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.